Salam damai sejahtera para kekasih Kristus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Andri Purnawan. Hari ini saya akan membawakan satu topik, yaitu ucapan syukur atas kasih karunia. Matius 25 ayat 40 berbunyi demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Penggalan lagu anak-anak ini mengungkap kenyataan tentang cinta yang tulus, yang begitu besar dari seorang ibu. Uniknya, seorang ibu pada umumnya tidak pernah mengharapkan anak-anaknya membalas cinta. Sebab jika cinta yang ia berikan itu menjadi cinta yang tulus dan besar, tentu tidak ada harapan akan balasan. Pertanyaannya adalah, jika seorang ibu tidak mengharap balasan dari anaknya, bagaimanakah kemudian kita membalas kasih ibu yang begitu besar? Suatu hari saya pernah bertanya kepada ibu saya, bagaimana caraku untuk membalas cinta ibu dan membahagiakan ibu? Dan mendiang ibu saya memberikan jawaban yang mengagetkan. Oh, kamu tidak perlu membalas cinta ibu, kamu tidak perlu membahagiakan ibu, cukup hormati kakak-kakakmu, tolong mereka jika sedang membutuhkan, bantu anak-anak mereka, dan jangan tinggal diam ketika saudaramu sedang susah. Apa yang dikatakan oleh mendiang ibu saya itu menolong saya untuk memahami apa yang Tuhan Yesus harapkan pada pengikutnya. Kasih Yesus besar, tak terhingga, tak mungkin dapat dibalas oleh manusia. Tuhan tahu bahwa kita tidak mungkin dapat membalas kasih-Nya. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada kita sebuah panggilan yang tidak memberatkan sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan, yaitu kita mengasihi, merawat, memperhatikan mereka yang lemah di sekitar kita. Namun apa yang mudah dan sederhana ini, karena tadi tidak dituntut untuk membalas kasih Tuhan, hanya dituntut memperhatikan yang lemah, itu bisa berubah menjadi persoalan pelik bagi manusia. Sebab banyak orang meyakini kepedulian kepada mereka yang lemah dan miskin itu tidak ada hubungannya dengan bakti kepada Allah. Pandangan ini mungkin sangat dipengaruhi oleh teologi sukses ataupun deisme klasik yang menganggap antara Allah dan ciptaan itu adalah hal yang sangat berbeda. Meyakini bahwa Allah itu besar, maha kaya, sumber keberhasilan, duduk di atas tahta, tentu tidak keliru. Tetapi apa yang kita kenal, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukanlah Allah yang hanya mengungkap kebesarannya. Sementara orang yang percaya bahwa Allah itu besar, biasanya justru
mengidentifikasi orang miskin dengan manusia gagal, malas, tak diberkati, atau bahkan sedang dihukum oleh Allah. Keyakinan yang demikian dapat berakibat pada sikap keagamaan yang sempal. Iman hanya akan terarah ke surga, pikiran-pikiran tentang Tuhan hanya terarah ke atas, dan kita tak sadar bahwa Allah yang di surga itu telah turun ke bumi dalam kesederhanaan, menjadi sesama, dan bahkan untuk membebaskan mereka yang tertindas oleh dosa personal maupun dosa struktural. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa cara satu-satunya membalas kebaikan Tuhan adalah dengan memberi perlakuan yang terbaik bagi sesama, terutama yang membutuhkan cinta. Oleh sebab itu, marilah kita mempersembahkan cinta dan ketulusan itu setiap hari. Awalilah dengan memikirkan siapa orang yang kita ingin doakan. Sapalah ia, tanyakan kabar dan pergumulannya. Tak berhenti di sana. Lakukanlah sesuatu yang membuat ia merasa dipedulikan dan diberkati oleh Allah. Dan akhirnya, bersama-sama dengan mereka, lanjutkan karya kebaikan sesuai dengan kemampuan dan dorongan hati bersama kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan. Sehingga kita bukan hanya berbuat sesuatu untuk mereka, tetapi berbuat sesuatu bersama dengan mereka. Memang ini nampak sederhana ketika dipikirkan, namun sulit dilakukan. Kesulitannya adalah karena kita terlalu memikirkan hal-hal itu, tapi tak kunjung mempraktikannya. Padahal kesulitan dan tantangan itu adalah bagian integral dari sebuah perjalanan hidup dan spiritualitas. Marilah kita melangkahkan kaki kita, menempuh rute belas kasih, dan kita akan tahu bahwa ternyata di dalam Tuhan tidak akan ada hambatan. Sebab siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus dan ucapan syukur atasnya? Selamat mengucap syukur atas karunia-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kasih-Mu yang besar dan tak mungkin dapat kami balas, akan kami responi dengan cinta dan ketulusan bagi sesama. Dan saat ini ajar kami untuk mengingat saudara, kerabat, sahabat, tetangga, orang yang pernah kami jumpai yang sedang di dalam kesulitan dan pergumulan. Gerakkanlah kami untuk melakukan sesuatu bagi mereka, agar cinta-Mu yang besar juga boleh dirasakan melalui karya cinta kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.